Halo, bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang visual. Pada pertemuan pertama, pertemuan awal kita sudah membahas tentang desain, kemudian komunikasi ya. Dari yang komunikasi, modelnya, prosesnya. Nah, sekarang kita mempelajari visual karena kita ada 3 bagian ya dalam mata kuliah kita, desain, komunikasi, dan visual. Nah, sekarang kita bicara tentang visual. Ya, tentunya kita harus tahu dulu satu-satu baru sebelum kita gabungkan. Oke, berkenaan dengan visual, ada aspek yang perlu diketahui tentang visual. Visual ya, kita harus tahu nih aspeknya apa. Aspeknya adalah bagaimana kita melihat gitu kan. Itu aspek visual, bagaimana kita melihat. Nah, proses visual tahapannya adalah pertama itu merasakan. Setelah merasakan artinya apa? Kita harus ada yang namanya citra yang kita bisa lihat ya, merasakan gitu kan. Lalu setelah merasakan kita menseleksi, lalu memahami. Nah, ini prosesnya seperti merespon kita melihat sebuah gambar atau melihat sebuah visual, proses seperti itu. Kita lihat dulu, kita rasakan dulu ya, rasanya seperti apa. Merasakannya bisa melalui panca indera ya. Nah, setelah merasakan kita harus seleksi. Seleksi ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita pahami, pengetahuan kita, latar belakang kita, baru kita memahami. Nah, proses visual seperti itu ya. Karena banyak sekali iklan-iklan itu desain komunikasi visualnya itu kadang-kadang memang untuk orang awam itu susah ditangkap ya, maksudnya apa sih ini pesan sponsornya ini, iklannya ini, pesannya apa yang mau disampaikan. Kok kita bingung gitu, apalagi kalau kalian tuh nonton, teman-teman nonton misalnya iklan rokok gitu kan. Dan rokok itu kan syarat dengan yang namanya kode-kode yang namanya harus kita pahami dulu gitu kan, karena itu prosesnya dalam iklan yang khususnya iklan tidak langsung seperti rokok itu atau soft sell atau iklan yang storytelling seperti itu. Nah, itu harus benar-benar bisa dipahami oleh si penerima pesan ya, harus bisa merasakan. Lalu mereka menseleksi ya, maksudnya ya iklannya untuk apa ya, kemudian baru memahami. Oke. Nah, proses merasakan, penseleksian, dan pemahaman itu merupakan satu kesatuan dalam penglihatan ya, penglihatan kita nih, kita bisa merasakan ya, dari penglihatan ini kita bisa merasakan tuh, artinya apa, misalnya ada adegan jatuh gitu kan, kita bisa lihat orang jatuh gitu kan, atau orang jatuh dari motor, orang jatuh dari tangga gitu kan, atau orang lagi bersedih. Nah, kita akan merasakan dari penglihatan kita merasakan, kita respon, lalu kita menseleksi. Menseleksi lewat apa? Dari otak kita ya, otak kita menseleksi dari hal-hal yang pernah kita lihat. Kalau jatuh itu apa ya, sakitkah atau dampaknya seperti apa gitu kan, baru kita memahami, oh dia jatuh karena ini gitu, atau dia jatuh karena terkait apa gitu. Nah, semua diawali satu kesatuan dalam penglihatan. Nah, itu ya teman-teman, proses visual tahapan seperti itu, merasakan, menseleksi, baru memahami. Proses visual termasuk kita kalau melihat gambar ini ya, gambar dari slide ini gitu kan, kita kan merasakan gitu kan, ini orang lagi milih apa gitu kan, lalu kita menseleksi, oh ini di supermarket nih, supermarket dia milih buah. Oke, ini dia lagi belanja, kita memahami. Nah, tapi awalnya ada penglihatan, satu kesatuan. Nah, ini proses visual ya. Tentunya nanti ada gestur, ada gambar yang bisa mengkomunikasikan pesan-pesan itu ya. Ada proses komunikasinya dari gestur yang dilakukan oleh gambar itu. Nah, kemudian
Berikutnya adalah proses tahapannya yang selain merasakan, menseleksi, dan memahami, kemudian ada juga yang mempengaruhi adalah cahaya, ya. Cahaya juga kan, karena ini bisa mempengaruhi nih kalau misalnya gambarnya atau visualnya itu abu-abu, gelap, dan kurang tajam atau tidak fokus gitu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi yang namanya visual, ya. Dia bisa merasakan tuh datangnya cahaya, dia bisa lihat cahaya datangnya seperti apa, itu bisa memberikan efek dari visual atau pesan komunikasinya. Datangnya cahaya, kecepatan cahaya, partikel gelombang cahaya, energi cahayanya, ya, sehingga mata, retina, otak ini bisa merespon atau menerima pesannya itu lebih cepat gitu kan. Nah, ini yang pengaruhi dari visual tuh cahaya juga, ya. Karena kalau kita nggak ada cahaya gitu, kita tidak bisa memvisualkan apa-apa gitu kan dari komunikasi yang kita sampaikan. Lalu mengapa kita ya sebagai orang yang sebagai objek ya yang akan menerima pesan dari visual itu, mengapa kita melihat gitu kan? Tentunya ada alasannya, karena warnanya, ya, warna itu misalnya dominan, ya, atau warnanya mungkin serasi, atau warna itu memberikan energi gitu kan. Warna yang warm, ya, warna yang warm itu agak-agak orange, itu kan menimbulkan temperatur yang hangat gitu kan. Lalu kedua adalah bentuk, ya, bentuk itu yang membuat kenapa kita melihat gitu kan, ya, melihat karena bentuknya yang unik, karena ada unsur-unsur bentuk, ada garis, ada bidang, ada volume, ada bentuk 2 dimensi, kemudian ada interaksi bentuk, ya, kemudian ada posisi, arah, dan lain-lain. Inilah yang alasan kenapa kita melihat. Makanya ilmu visual ini sangat menarik, ya. Ada alasan kita melihat sesuatu karena memang memiliki daya tarik tertentu. Daya tariknya lewat apa? Lewat warna, bentuk, dan lain-lain. Berikutnya adalah dari sisi misalnya kedalaman, ya. Bagaimana dengan ruang, warna, dan pencahayaan, kedalaman. Ya, kita bisa melihat dimensinya, ya. Ada kedalaman, ada semacam ruang gitu kan. Nah, ini juga kita bisa alasan kita untuk melihat gitu kan, melihat sebuah visual gitu kan. Dia juga dipengaruhi oleh cahayanya juga, ya. Cahaya juga, dia gambar itu bisa flat aja kalau cahayanya tidak memunculkan dimensi-dimensi sehingga terlihat kedalamannya, atau emosinya itu bisa kelihatan dari kedalaman itu. Lalu ada gerak, ya. Gerak ini bisa ada gerak nyata, gerak ilusi, atau gerak grafis gitu kan. Ya, gerak nyata itu ada efek gerak lah gitu, ada atau ilusi gitu kan. Seolah-olah kalau kita lihat ada gambar kayak gambar batik atau apa gitu, kita lihat pattern gitu kan, itu seolah-olah sepertinya dia bergerak gitu, padahal dia nggak bergerak gitu kan, illusion. Nah, ada juga gerak grafis atau motion, ya. Nanti kita bisa tuh bikin efek-efek geraknya seperti apa. Lalu berikutnya tentang kita mempelajari sensasi persepsi visual. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita merespon sebuah tadi ya gambar, kemudian ada gerak, ada warna, ada cahaya gitu kan. Nah, ini dipengaruhi juga oleh yang namanya sensasi dan persepsi, ya. Ya, sensasi itu di luarnya, persepsi itu di dalam, ya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, kalau masalah sensasi itu kita bisa dalam konteks desain komunikasi visual, atau ini sekarang kita bicara visual, itu ada menggunakan namanya teori Gestalt, ya. Gestalt itu, nah ini paling umum banget dalam perancangan, ya, perancangan desain, ya. Yaitu teori menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisan suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan. Ya, ini teori tentang sensasinya Gestalt, ya. Kalau kita bisa lihat dari gambar ini, bagaimana pengelompokan bentuk-bentuk gitu kan, sehingga ada satu
alur ya, ada suatu pola yang kita bisa lihat di sini. Nah, itu teori Gestaltnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk teori untuk desain, juga teori untuk psikologi juga bisa loh. Teori psikologi bagaimana orang bisa melihat sesuatu gambar ini dari sisi psikologinya. Ya, kalau Anda tes psikologi biasanya banyak nih gambar-gambar seperti ini ya. Habis bulat, kotak, segitiga, terus apa lagi nih belakangnya misalnya gitu ya. Nah, ini teori Gestalt tentang teori sensasi. Ada juga teori persepsi visual. Nah, ini teori persepsi visual ini kita nanti akan bahas tentang semiotik dan kognitif ya. Jadi dalam visual kita juga punya yang namanya teori-teorinya. Tadi dalam komunikasi kita ada teorinya juga dan model ya. Ada proses, ada modelnya gitu kan. Nah, di visual ini kita juga ada ya, teori Gestalt, teori sensasi dan persepsi. Ya, kalau persepsi ini kita nanti akan berkecimpung di teori semiotik. Karena itu persepsi gitu kan, dipersepsikan gitu kan. Lalu kognitif, bagaimana kognitif itu otak kita merespon dari gambar-gambar yang visual yang muncul. Nah, semiotik itu adalah ilmu tentang tanda tadi seperti saya katakan ya. Dia akan menjadi tanda ketika dia mempunyai makna. Ya, karena itu sesuatu. Tanda itu adalah sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa menjadi tanda kalau mempunyai makna. Makanya bisa aja sesuatu itu bukan tanda gitu kan. Kalau dia nggak punya makna. Kita banyak kan melihat kode-kode, tanda-tanda gitu kan. Yang tidak memiliki makna, ya disebutnya bukan tanda. Ya karena semua orang nggak tahu tandanya apa gitu kan. Nah, sehingga dia belum jadi tanda sebenarnya. Nah, sedangkan kognitif itu terkait nanti memori. Ya, pengalaman-pengalaman kita, stimuli. Ya ini nanti kita masuk ke bagaimana creative thinking nanti tuh, memori-memorinya bagaimana kita membangun sebuah otak bawah sadar kita sehingga kita banyak referensi atau banyak pengalaman yang kita bisa pahami ya dari sisi pemahaman secara kognitif. Nah, inilah teman-teman kita mempelajari visual dari sisi bagaimana prosesnya kita melihat, kemudian tahapan-tahapan visual, merasakan, menseleksi, memahami, kemudian di situ ada warna, bentuk, ya. Kenapa kita melihat itu ada warna? Karena ada warna, ada bentuk yang mungkin memiliki ketertarikan kita atau sengaja memiliki daya tarik tertentu sehingga kita melihat, ya. Karena ada kedalaman, ada gerak di situ sehingga kita melihat, gitu kan. Nah, kemudian tentunya dipengaruhi oleh apa? Oleh hal-hal yang bersifat sensasi dan persepsi. Dan sensasi dan persepsi ini, ya dalam teori desain itu sudah ada teorinya. Teori Gestalt, semiotik, dan juga kognitif. Nah, teori-teori inilah yang nanti yang dibangun oleh sebuah desain ini agar komunikasi itu atau komunikasi visual ini bisa diterima dengan baik. Demikian dari saya, kita masuk ke tentang visual. Nanti kita akan masuk pada materi tentang komunikasi visual. Ya, kita udah belajar dengan tadi desain, komunikasi visual, nanti ada komunikasi visual. Berikut teori-teorinya. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.